Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Utami Lubis dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kata. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam pengertian dari kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan atau pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dalam arti lain, kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembentukan kata. Unsur-unsur pembentukan kata terdiri dari 6 proses. Yang pertama adalah gramatikalisasi, yang kedua adalah afiks atau imbuhan, yang ketiga adalah reduplikasi, yang keempat adalah komposisi, yang kelima konversi dan modifikasi internal, dan yang keenam adalah pemendekan. Pertama, kita akan membahas proses gramatikalisasi. Proses gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Proses yang kedua adalah afiks atau imbuhan, yang dimana satuan serikat apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks terbagi menjadi 4. Yang pertama prefiks, yang kedua sufiks, yang ketiga konfiks, dan yang terakhir adalah kombinasi afiks. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai proses pembentukan kata, kita akan terlebih dahulu membahas 4 bagian dari afiks. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Yang kedua adalah sufiks, yang dimana imbuhan yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Dan yang ketiga adalah konfiks. Konfiks terbagi menjadi 2, satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar, dan berfungsi sebagai satu morfem terbagi. Yang keempat ada kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah pembentukan kata berupa pemberian afiks. Proses pembentukan kata yang ketiga adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengubah bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi, seperti meja-meja, dan reduplikasi sebagian seperti lelaki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik. Proses yang keempat adalah komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan antara morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda maupun yang baru. Selanjutnya, proses yang kelima adalah konversi dan modifikasi internal. Konversi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Sedangkan modifikasi internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur ke dalam morfem yang berkerangka tetap. Proses yang terakhir adalah pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem yang menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kata. Terdapat 10 jenis kata. Jenis yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Pada umumnya kata kerja berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Jenis yang kedua adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu kepada suatu benda. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis yang ketiga adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nominal lain. Kata ganti berfungsi untuk mengganti kata benda. Jenis yang keempat adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan watak dan tabiat, baik orang, binatang, maupun benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Jenis yang kelima adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada verba, objektiva, nomina predikatif, maupun kalimat. Jenis yang keenam adalah kata sandang. Kata sandang adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi jumlah orang atau benda. Jenis yang ketujuh adalah kata bilangan.
Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang maupun benda. Jenis yang ke-8 adalah kata sambung. Kata sambung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Adapun jenis yang ke-9 adalah kata seru. Kata seru adalah kata yang menyatakan luapan perasaan atau emosi. Dan jenis yang ke-10 adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat ataupun kata kerja untuk membentuk gabungan dari kata depan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah kata merupakan gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna tertentu dan kata juga memiliki 6 unsur, yaitu gramatikalisasi, afiks atau imbuhan, reduplikasi, komposisi, konversi dan modifikasi internal, serta pemendekan. Yang dimana afiks atau imbuhan terbagi menjadi 4, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, dan kombinasi afiks. Kata juga memiliki 10 jenis, yaitu kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata sandang, kata sambung, kata bilangan, kata seru, dan kata depan. Saya kira demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.